janur itu, Mbak. Oh, ya ana ya. Orang ana sih ora teng cerita. Iya. Jadi carane janur ya lu gampang bae carane ya sejaning nur. Tapi ya ora kur sejaning nur tok, ana sing ngomong sejatining nur. Nah. Ya, ini saya melihat ya saya dari kecil sampai usia saya saat ini saya udah ngomong waktu di Medan. Nanti saya pulang kerja ke Banyumas, nanti saya mau tanya orang tua yang di sana kenapa orang setiap lebaran selalu mengadakan ketupat. Oh iya. Nggak di mana-mana. Semua pasti ada ketupat isinya beras, ada ketupat isinya kalau di sana namanya pulut, di sini namanya ketan. Iya, ketan. Ketan beda bahasa, Mbak. Tapi sama. Ini ketan, di sana pulut. Ya, jadi biasanya kita setelah puasa 6 Syawal baru disebut lebaran ketupat. Lebaran ketupat ya. Saya pengen nanya sama Mbah, sama Ki Seno juga. Di bulan Syawal ini saya pengen menambah pengetahuan. Ada nggak pengertian-pengertian daripada ketupat itu dari Mbak? Oh, ketupat ya carane wis dadi tradisi. Saben lebaran kuwi mesti pada cara wong kene pada gawe kupat. Ya kupat ala kuwi bebas, ana sing nyembelih ayam gawe apa kae opor, cara kene soto, rendang ya. Dadi kupat pe mau wis dadi tradisine wong Jawa kali kuna. Dadi setiap lebaran ya tetep ora ketan pira ya gawe kupat. Bapak mangan sego bahaya kaya orang ana sejene. Kupat kan ana sari-sarine. Ada ya. Berarti apa ada apa namanya, Mbak? Tradisi itu yang dibawa oleh siapa, Mbak? Ki Seno. Oh, kupat pe wis dadi cara gemen-gemen kuna-kunane. Kawit zaman abad ke-15. Wow. Si zaman mana? Lama sekali. Ini ya urung ana. Jadi kita bahas ini abad 14, Nah, abad 15, tahun 1400-an. Nah, Yang dari video kemarin pas puasa, Mbak. iya. Ingat gundul-gundul pacul itu. Ingat saya Mbak ngomong 1400-an. Ini sekarang abad 15. Abad 15 zaman pemerintahan kerajaan Demak. Waktu gue Berarti masih kerajaan Demak ya. si zaman kerajaan waktu gue. Yang membawa ketupat itu siapa, Mbak? Pasti kan ada yang disungkani atau siapa, Mbak? Ya si jenis ketupat gue maksudnya kan wis genah ngaku dapat. Dadi ngaku kesalahan sing pernah papat gue mau. Dadi intine laku papat gue mau, dadi ora kupat gue laku papat utawa ngaku nilepat utawa ngaku kesalahane dhewe gue ora kaya ketok. Ya ana maksud sing intine kupat gue ana tembung laku papat sing ngomong wis puasa. Ana tembungan siji lebaran. Kok paling yang umum ngertine ya lebaran tok. Cara wong itu desa badak kowe. Ya, badak utawa lebaran. Jane ana papat warna kuwi mau saka tembung kupat kuwi mau. Dadi ana lebaran, ana leburan, ana luberan. Ana laburan. Dadi sing dimaksud lebaran kuwi ya
mertandakaken wong puasa sebulan wis rampung. Ya. Kowe nembe lebaran. Pada umumnya seperti itu. Ya, Ya, masa belum puasa lebaran. Nah, Lah nomor loro nek luberan. ya, ada bahasa luberan juga. Ya saka tembung bahasa luber ki mau. Dadi luber artine iya ana fitrah, ana sedekah, memberi karo fakir miskin dan sebagainya. Bahasanya. Kowe bahasa menereke dan sebagainya. Kowe yo jadi saya umpamane ora kudu reweh kemarin sarene ke fitrah. Niki ora kudu fitrah maring desa tegese maring masjid cok ora. Dadi tanggane kan ana sing randa tua dan sebagainya. Iya. Nah ya ora ketang sepira utawa beras pira kan nyong kudu awe melas kae. Bukan berarti wong kowe mbok ora madang, tapi patut menerima zakat tapi mau Dengan tadi luberan. luberan. Oke. Jadi kan belum ini kan ya namanya setahun sekali. Nah, Kalau seumur hidup nggak nginget sama sekali kan ya bahaya. Nah. Ya kowe sih jenenge wong tanggung ora ana tutup. Iya. Dunia sepira-pira ya pulang. Iya pasti. Ada cukupnya, Bu. Anggere ana hidupe dhewek utawa kesadarane dhewek ya sapa sing arep ngendhaleni ora kendhaleni dhewek. Bener, Pak, bener. Pirang barang yo diulak gentluk. Sembayang sing cara apa kae ndaklim sareng ngono kuwi. Tumaninah ya. Nah, ya tumaninah karo rajin lah Iya. intinya dadi kiai yo kana wong tani biasa ya ora bisa fokus. Iya, iya, Mbak. Ya. Lalu setelah Nah, lebaran, sing jenenge tes luberan gari leburan. oh, leburan. Nah, sing jenenge lebur kuwi yang lebur dosa kuwi mau asal kata dari lebur. Oh. Jadi joge anggar cara wong kesalaman badak kan pada salaman kok. Iya. Ning karo tanggane, karo sedulure, karo anak putu pada kumpul. Oh iya. Inyong wong tua ya cukup metu nggone omah ora teka. Oh iya. Mulane cokan ana persiapan wis ora akeh ki. Kita wis bar wingi lah. Lebihan gue. Leburan. Leburan telune. Dadi si jenenge leburan kuwi wong jenenge padha njaluk maaf karo tanggane. Kan ora ketemu aja lah ngamburane Kang apa Pak apa Uwa apa Yang. Iya. Karo batin ya semeru cara menterenge ana lebih halal lahir batin. Nung si anu cokan ora ngerti kuwe. Iya. Dadi nomor 4 teh laburan. Leburan, laburan. Dadi laburan kuwi mau carane saka tembung wong wis padha puasa cara kiyaine sing berat dadi kiai kowe wis ora duwe dosa karena wis salaman ki mikir. Oh, iya. Dadi cara Gusti Allah ngarani kaya bayi mikir lahir lah. Iya. Kan ora dosa bayi mikir lahir. Kembali fitrah lagi ya. Nah, Iya. intinya kayak kowe wong puasa sebulan ati sekang kupat ki mau. Berarti maknanya sungguh dalam juga Mbah ya arti ketupat itu ya. Ya memang wujudnya tak ketupat. Iya. Barang sepele. Barang sepele. Tapi yang dipelecehi ya ana maknane. Ya, bisa mengena ke beberapa bidang. Nah. Tadi seperti ada leburan. Leburan berarti Yang lebur dosa. lebur dosa. Berarti kan kalau nasi beras jadi isi dalam itu kan beras. Oh iya. Kalau dimasak kan jadinya kayak bubur, Iya. meluber jadinya. Jadi kan jadi bubur gumpal keras. Heeh. Ya kan seperti itu. Berarti ini disebut namanya laku papat. Kuwi ya ora setiap wong jere yang cerita kaya kuwi senajan kupat kuwi barang sepele kuwi mau. Iya. Jadi kaya nyung pada wis anak-anak yang gede yang ditaring bocah. Tapi yang membawa ketupat ini siapa Mbak? Oh,
cara sangertine nyong ketupat kuwi dibawa nang Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi Sunan Kalijaga kuwi mau carane digawa jaman abad 15 kuwi mau, jaman kerajaan Demak sing intine kuwi. Wong kuna kuwi cara-carane rame-ramene jaman semono kuwi lagi jaman kerajaan Demak kuwi mau. Tapi zaman kuna baen. Berarti dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga dengan sarana janur dibikin ketupat. Ya, cara menderenge apa ke mau jenenge cara nyong peragaane. Iya. Cerita kupat ke mau karo ngumpulna wong dakwah. Kalau ibarat sekarang sekalian yang ngedongeng lah ya. Ya, bedene ngerti dongeng. Cara bahasa gaulnya itu pakai media yang sarana dakwah. Nah, kowe posisi yang ngomong kowe. Sing Iya. bocah nom. Iku anggere media kan zaman pada kelas menengah. Yang wong tua orang ngerti media. Yang tata mandang itu ya paling peragaan. Paling Media televisi gitu. Berarti Kanjeng Sunan Kalijaga dakwah dengan ketupat kan terbuat dari janur ya. Terbuat dari janur kan ya namanya masyarakat zaman dulu mungkin ya janur itu kan dipergunakan juga kayak bikin sapu, gigi, dan juga daunnya mau dibikin apa kan dipergunakan lagi itu. Kan pasti kan seperti itu. Jadi dengan sekalian merangkai, menyimpul sekalian dakwah atau memberikan filosofi makna daripada kupat-kupat tadi agar pada guyub rukun dan penyampaian syiar agama Islam nyampe. Jadi kan kalau ketupat kan nggak mungkin bikinnya di masjid. Iya. Apakah di gubuk kah? Apakah di bawah pohon kah? Oh ini buatan Sunan Kalijaga, semuanya pada datang belajar dan memberikan ngaji tapi di alam terbuka untuk apa namanya mengumpulkan, tertarik. Oh dakwahnya makin medianya, caranya ketupat, dapat ilmunya, tupatnya bisa dimasak. Iya. Kan gitu dengan filosofi lebaran, leburan, laburan seperti itu untuk kebadan diri sendiri. Ya itu tadi kan makanya kan setelah ya mungkin zaman dulu ya mungkin kan berbagai macam agama, keyakinan dan agama Islam juga belum menyebar sampai segini banyaknya. Kalau enggak pendekatan dengan budaya kan begitu Mbak. Berarti kalau menurut Mbak kan ini terjadi dari janur ini di sana ya Mbak. Ada nggak arti janur itu Mbak? Oh, jana ya itu. Orang nana sih orang pengen cerita. Jadi caranya janur ya lu gampang banget caranya ya sejaning nur. Tapi ya ora kur sejaning nur tok, ana sing ngomong sejatining nur. Nah, Janur ya. janur. Ya berarti kalau tadi kata Mbah berbahasa tadi janur sejati nur berarti yaitu tadi ya Nur Muhammad. Gitu. Atau kebadan sendiri yang disebut hati nurani. Oh iya. Berarti kan filosofinya kan janur itu hati nurani, lalu dibikin ketupat. Ketupat itu kan bisa diwadahin apa saja kan sudah bulat apa ya persegi begitu, bisa diwadahin apa aja. Ya sebagai kebanyakan kayak lebaran ini diberi beras. Nah hati nurani dikasih beras yaitu ya beras itu kan apa namanya ya pelambang ya hawa nafsu juga. Gitu. Kan perlambang hawa nafsu beras karena ya itu
semua orang pasti membutuhkan beras. Ya artinya ya masyarakat Indonesia khususnya kan pokoknya beras. Iya. Ya di luar negeri juga pakai tepung ya, buat mie ya dari tepung beras juga. Tepung luar mangane roti. Nah, pakai tepung juga, ada yang dari tepung beras kah, ada yang dari sagu juga, dibikin tepung. Seperti itu. Jadi ya makna perlambang daripada ketupat atau tadi Mbak disebut kupat. Jadi ya dengan bermacam karakter ya seperti yang disimpulkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, disimpulkan kerumitan dengan menggambarkan kerumitan itu kan pemahaman dan keyakinan masyarakat pada zaman itu, pada era itu. Iya. Ada meyakini Buddha, ada meyakini Hindu, ada meyakini yang sebagainya, ada yang kejawen, ada yang apa, animisme, sebagainya. Jadi untuk menarik agar memeluk agama Islam yang udah ada disebut Sejating Nur dengan bahasanya Janur, atau pengetahuan saya Janur itu seperti Jannah Nur, surganya, cahaya surga. Oh, jannah. Jannah itu kan surga, bukan si Empok Jannah. Lain. Kalau mau jannah punya makanya bayaran. Nah, itu lain lagi. Empok Jannah. Iya. Berarti dalam dakwah beliau tadi Kanjeng Sunan Kalijogo dengan pendekatan budaya seni dari wayang, dari kuda kepang, dari janur. Berarti kan ini kan siarnya dengan pendekatan seni dan budaya. Tidak telak-telak membawa seninya Arab. Contoh kayak Marawisa, kayak apa namanya ya, Di sini ada kasidahan apa dulu ya. Nah, berarti kan penyampaiannya agar mudah dimengerti, agar bisa diterima dengan dakwah, dengan bahasa memeluk agama Islam dengan seni dan budaya. Nah kan Kanjeng Sunan Kalijogo kan pakaiannya pakai lurik, pakai belangkon, kan gitu, pakai kain, ya kainnya umum lah ya. Kan nggak pakai sorban dia, nggak pakai gamis dia, kan cuma pakai belangkon. Jadi menunjukkan apa namanya ya, cinta dengan kebudayaan agar bisa masuk di kalangan masyarakat. Kan orang masyarakat angel-angel. Lah ngaji dapat apa, orang nyari uang tetap aja dicari, nggak perlu ngaji kan begitu bahasa dulu kan begitu. Apakah zaman jadi centeng kah, apakah zaman dulu kan apa namanya sabung ayam, judi kan zaman dulu kan seperti itu. Karena kan masih banyak penguasa lain, sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cara yang santun, yang ramah, yang kekeluargaan, bermasyarakat dengan dakwahnya ya janur, wayang, udah tuh kuda lumping apa, ya udah lumping, jatilan, ya begitu kan kuda kepang, sehingga masyarakat pada kumpul. Nah sampai saat ini yang Mbah ngomong, Kisena ngomong diuri-uri apa ya? Diurik-urik tadi ya, seni dan budaya peninggalan leluhur, yaitu apa namanya ya, citra bangsa ya, apa ya, identitas bangsa. Ya tadi ya leburan itu kan, bahasa leburan kan sungguh dalam. Leburan artinya ya nasi dibikin keras langsung dibikin bubur jadi satu lagi, sehingga apa, hati-hati yang keras lumer kembali.
dia siapapun tetap taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf nih dan batin. Iya. Ada kesalahan maupun yang disengaja tidak disengaja pasti begitu. Ya coba kalau bukan lebaran mana mau. Lah kalau bahasa ini lah males lah, mohon maaf sama lu, orang saya lebih besar daripada dia aja besarnya, dia lebih kaya daripada kita, dia terpandang. Masa orang kayak saya berpangkat minta maaf kepada orang kayak begitu, mesti dia datang kan begitu. Tapi kan dalam sini kan melaburkan diri, tidak ada pangkat, tidak ada derajat. Kan dengan tadi laburan, Intinya sama saja. sama aja. Mau dia itu mohon maaf preman kah, maukah dia itu mohon maaf dia tidak punya apa-apa kah, mau dia pernah bersalah apa tidak, tetap melakukan ya tadi bahasa mentereng ketambah halal bihalal. Iya. Gitu. Cuman kan kalau sekarang kayak saya di Medan, wah Pak De, coba belum minum mohon batin. Iya saya maafkan, besok diulangin lagi ya. Diawali dari nol ya. Jangan dari nol ya. Ada di SPB. Aduh, ini lagi sampai ya cuman kalau bahasa di Medan tuh apa? Kayak anak kecil minta salam tempel lah. Iya, iya. Aduh, bagi-bagi duit. Sini apa namanya ya? Amplop. Amplop ya. Kalau lebih mentereng kan sekarang bukan minta uang salam tempel apa? Ampau ya. Niru-niru Cina. Tapi kalau di Medan tetap salam tempel, dia salaman nanti dikasih ya 10.000. Ya memang tradisi gue itu. Lah nyong sih bagi wong tua putune pada teka walaupun sing tua kok ketone brengkut nyangkingi gue. Tapi nyong kembali nyong kudu siap receh. Ya syukuri bocah-bocah lah mau patut-patut sepira lah. Ayo. Gue seneng-seneng intine. Tahun sekali. Nah, Kalau Dina ya bangkrut. ngesuk ben seorang badai yang usaha dundung. Ya saya pulang ke Medan Pak De, mana nih salam tempel? Iya, itu ponakan. Emaknya belum. Iya, Wah. emaknya lagi. Iya, emaknya ya udah. Iya, tapi ya itu cuma hanya sebagai apa ya, sebagai kita kesenangan ya. Iya. Berkumpul kapan lagi kalau nggak lebaran. Kadang-kadang kita mengharapkan keluarga berkumpul. Paling keluarga berkumpul paling hanya acara ya mohon maaf paling hajatan, sunatan, terus kematian. Pemane ngadoh ane karepe. Sepeda kaya butuh dewek ya. Ora pati mikirin dulure mikirin wong tuan. Iya, gitu, Mbak. Jadi ya bahasa yang dibawakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sampai saat ini tetap lestari dengan ketupat. Iya. Mungkin yang setiap daerah kan ada, di Madura juga ada ketupat, modelnya beda. Ya. Ada ketupat bawang juga kan model-model ketupat kan banyak kan, ada ketupat buat syukuran juga. Kira-kira kan makna filosofinya kan bisa dipecahkan dengan makna itu, cuman bentuknya agak berbeda-beda. Ada yang disebut ketupat sate lah, ada ketupat cinta lah, ya macam-macam lah intinya. Ada kupat kepal, ada kupat luar-luar. Ya ini pengetahuan ini saya sekarang mengerti ternyata ketupat itu dari abad ke-15. Iya. Dari pemerintahannya Demak. Berarti kan kalau Sunan Kalijogo kan pemerintahan Demak kan Demak Bintoro ya. Berarti ya ternyata apa yang dilakukan saat ini semua pasti ada asal usul. Asal usul ana artine ana maksudnya. Ya orang sekarang kan mungkin ya mohon maaf mungkin ada yang tahu, tapi juga ada juga yang belum tahu. Sing akeh ora ngerti. Hanya Ini ya kupat tok. wah 3 hari lagi mau lebaran. Ya. Kupat. Sibuk. Ketupat. Nah, sibuk ya itu saya anggap ya wajar karena sudah tradisi deh. Iya. Menurun dengan lebaran.
ini lebaran sapi ya kan gitu. Sapi juga ada lebaran sapi bahasa inilah bahasa bercanda. Iya. Itu ada lebaran kurban. Ya ini menurut Mbah apa namanya? Mbah bisa memahami ini dari sejak kapan Mbah mengerti ketupat ini? Ya kuwi nyong kan carane ya dongeng sekanggung kuna-kuna ya. Nyong ya nukur ngerti sekanggung tua karo kaki nene. Ya kuwi mau sejak abad ke-15 zamane kerajaan Demak kuwi mau. Nyong dhewek ya sekang kaki nene. Tapi kan termasuk orang-orang pintar lah. Ya bu pinter panora. Ya abad 15 sampai detik ini masih diingat. Iya ya. Ya kalau Ya saya- mungkin kaki ini buyutku ya juga cerita sekang kaki nene karena lewat urut-urutan. Iya. Bukan berarti nyung umure mek 70 wis iki jaman abad 15. Ora kaya niku. Kalau gitu Mbah abadi dong dari mana? Sakti deh. Aja salah tanpa ya ora beda. Ki mau cara ganune Turki tuture si kaki ki mau. Jadi turun temurun, Turun temurun. diberitahu agar pengetahuan ini tidak mati obornya ya. Mengko nyem dongeng mari putune bisa dongeng jere jaman abad ke-15 zamane kerajaan Demak. Lha kok putuku weruh ngerti. Iya. Ya pada bae urutan. Iya. Mulane wong ya angger duwe cerita ya perlu diceritakna karo anak putu asal cerita sing bener bae. Jadi kan ya setelah makna filosofi kan sehingga ya kayak saya sendiri baru mengerti kan. Insya Allah nanti kalau ketemu lebaran lagi saya udah mengerti maknanya kan resep. Iya, iya. Jadi kan bukan hanya Allah cuma lebaran tok ini mulutnya mohon maaf hatinya tidak. Kan gitu Pak. Kan gitu ya mbu ana mbora. Kayak begitu ya mbu wala. Iya. Kan gitu. Cuman ya intinya ya tetap atau ya disebut sungkem ada juga halal bihalal salam-salaman. Ibaratnya kita merayakan hari kemenangan setelah berperang melawan hawa nafsu 1 bulan penuh dengan terus tadi Mbah tadi ngomong berbagi Nah, dengan apa tadi bahasanya apa Luberan. di luberan ku ora kudu nyung sugih. Ora kudu asal wis singgo mangan, sebab wong urip ki ana sing ngisor ku inyong rekasa melarat tapi ana sing ngungkuli mlarate iya maneh. bener Mbak. Dadi nyong kudu weruh, intine weruh. Ora kudu mendelok karo makane tok ora. Ya weruh tegese atine. Iya sama Mbak di Medan gitu juga Mbak. Jadi setelah kita lebih halal ibu saya letak makanan di meja, siapa yang datang makan. Iya. Jadi pada saat itu ada yang kalau kita bilang di sana gelandangan. Kalau di sini bilangnya gembel gitu ya. Iya. Gelandangan. Ayo makan, siapa aja makan. Tukang beca suruh makan apa? Berbagi di hari kemenangan Iya. gitu. Jadi siapa aja silakan makan sekenyang-kenyangnya. Ya seperti itu. Jadi bahasa luberan. Jadi ya ada juga dibagi-bagi kepada tetangga. Ya walaupun rasanya mbok ngalor mbok ngidul, tapi nyicipi, gitu kan. Kalau begitu kapan lagi? Iya. Gitu. Nanti makna-makna ini ya itu tadi ya sangat-sangat untuk merangkul yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi dekat. Iya. Seperti itu dengan tadi kita lebaran kan berarti kan dia dari mana asal mana penjuru mananya kan buru. Iya. Ya dulu masih naik motor belum lebaran ya. Main klakson sekarang berhenti main maaf ya berarti. Iya. Ada sopan santun ya kan gitu. Ya tetep anak bae. Tegak hari raya. Iya, hari raya. Coba nggak hari raya? Mana bro? Iya benar. Gitu
berarti Lebaran menurut pendapat saya bisa merubah sifat seseorang. Iya. Ya, yang tadinya kelihatannya angkuh, begitu hari Lebaran kita ketemu ya walaupun nggak Iya. pasti menganggur dan sebagainya. Cuman 1 bulan doang, Ki. Kesononya ya embu. Cuma 1 bulan doang. Kalau bulan Syawal terus-terusan ya mungkin tidak ada keribu. Iya. Mungkin. Kalau 12 bulan Ramadan mungkin nggak ada keributan. Iya. Makanya dikasih leren sama Allah istirahat. Itu tadi bulan Ramadan sama di bulan Syawal. Tapi ya itu tadi juga kadang-kadang ya saya suka ngurus dada. Orang sibuk baju lebaran apa setelah dibeli mau kenanya mahal-mahal makanya cuman lebaran toh 11 bulannya ya mbok. Baju mahal-mahal, baju koko kayak jarum baru makanya cuman sholat gitu. Nah di situlah makanya kan gini, dengan adanya orang kan itu tadi ya karena tradisi, karena melihat hari raya atau hari kemenangan orang bersuka cita, jadi harus serba baru. Padahal makanya cuma 3 tahun. Dalam bulan Ramadan juga berlomba-lomba orang ngaji, berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba tadarusan. Wah, setelah Ramadan Al-Qurannya penuh ramat, nggak pernah dibuka. Nah, jadi kan saya artinya juga kan dalam bulan Ramadan di bulan Syawal kan mendidik, Iya. menata diri kembali setelah melawan perang hawa nafsu, terus di bulan Syawal menata, lalu di zakat, fitrah kita kembali tadi Mbak bilang kembali seperti bayi yang baru lah. Iya. Ya memang seperti itu. Setelah kita melaksanakan puasa melawan nafsu, begitu kita lebaran tatanya kata para kiai dosa kita sudah dilebur dan di 1 Syawal kita seperti bayi yang baru lahir kata para kiai. Iya. Tapi saya meyakini benar, meyakini. Kalau nggak diyakinin ya repot. Oh, Tapi ya benar karena setelah zakat saya pikir setelah kita zakat fitrah, setelah zakat mal, lalu halal bihalal kan sudah tidak ada Iya. kotoran yang menempel di dalam tubuh atau firasat buruk kah atau ini kah segala macam. Oke, ini saya sangat paham dengan makna simbol sarana dari media ketupat itu ke badan sendiri. Intinya kan ke badan sendiri. Iya. Karena kalau kita tidak berbagi, kita kapan lagi mau berbagi? Nggak ada. Artinya belum tentu hari-hari kita panggil orang untuk makan kan belum tentu. Kita hari-hari kita berbagi rezeki ya belum. Iya. Berarti kalau menurut Mbak sama Kiseno ini ketupat ini banyak lah versinya lah ya. Artinya gini, versinya entah bikin buat hajatan ada juga ya. Ada. Atau bikin apa sunatan atau segala macam ada ya. Ada. Tradisi-tradisi Jawa. banyak kupat soto sih. Kupat soto gitu ya. Oke, ini saya mungkin paham, mungkin saya ingin melanjutkan dengan pembahasan mengenai Haji Saka karena saya melihat identik waktu di Medan saya ditanya, kamu kan ke tanah Jawa kerjanya, coba Haji Saka itu siapa? Nah kan di Medan itu kan banyak orang veteran. Oh iya iya. Banyak orang Jawa ya. Yang orang Jawa. Coba nanti kalau kamu balik lagi kerja ke Jawa tanya Haji Saka itu sebenarnya siapa dan apakah dia punya kerajaan atau pencipta siapa? Karena kan bahasanya ini kan simpang siur. Ya namanya
ya kayak sosoknya udah ya tua kayak Mbak Dipa ini, cuman kan katanya ini cuman ditanya satu dan satu nggak ada yang cocok bahasanya. Ya. Haji Saka karena ya namanya transmigrasi juga gitu. Kira-kira ini saya pengen ngerti, Haji Saka itu pencipta apa? Sebelum sampai namanya tenar. Gitu Kisena. Menurut Kisena gimana? Iya. Maaf nih Mbak Wirayana, saya mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Wisnu. Wong tua kaya mengko gampang kok ora teizing ora ngerti. Mohon maaf, mohon izin ya jawab. Sing lebih tetes titis tatas tuntas iki. Iya, tapi manusia kan banyak hilaf, Mesti ngomongnya wong tuwa blepet kan. banyak kekurangan. Oh iya pancen pinter kowe. Ngakoni keluputan juga, ngakoni kekurangan. Jadi begini Mas Wisnu, dengan tenarnya Haji Saka dan sampai sekarang mesti orang-orang kesepuan, para dinasis lah, para pintar itu tahu Haji Saka itu siapa. Haji Saka kan itu yang menciptakan apa itu ya, aksara Jawa. Aksara Jawa ya yang masyarakat. Nah, seperti itu. Iya. Dikerajatkan Bapak Haji Saka itu penguasa Medang Kamulyan pada waktu itu. Nah, tidak bisa saya ceritakan terlalu detail. Ya, takutnya nanti juga simpang siur juga. Iya. Tapi masih banyak para pinter, para dinasis, para pujaga mungkin yang sangat-sangat teliti dan detail menjabarkan masalah Haji Saka itu sendiri. Ya, kita hanya sebatas kita tahu Iya itu sedikit masalah riwayat Haji Saka. Iya. Haji Saka itu memang seorang sekti mandraguna itu. Kalau bahasa orang dulu itu bisa manjing ajur ajar itu. Bisa manik setrimin. Nah, artinya dia itu dari kebatinan, dari segi apa itu olah kanuragan, mungkin dia itu sangat-sangat mumpuni, makanya dia bisa manjing ajur ajar bahasanya. Riwayatnya dia itu mempunyai seorang abdi. Abdi itu pelayan lah. Iya. Yang kesana, ya pengikut yang kesana kesini itu harus mengikuti Haji Saka itu sendiri, yang namanya Dora dan Sembada. Dora dan Sembada. Ya, Berarti dua orang ini. dua orang. Nah, pada waktu itu Haji Saka itu menitipkan pusaka dengan abdinya ya si Dora itu. Iya. Tolong ini pusaka dijaga. Iya. Dan disampaikan oleh Haji Saka, barang siapa yang meminta atau yang mau memberi tongkat ini, kalau bukan saya, itu tidak boleh diberikan. Lama sekali dia itu menunggu pusaka itu. Nah, suatu saat Haji Saka ingat bapak saya itu meninggalkan abdi saya itu, pengawal saya, suruh menunggu pusaka itu sendiri. Karena sudah lama sekali, nah dia putusan sama abdi yang satu lagi. Sembada tadi. Nah, Sembada, tolong Sembada, itu pusaka yang ditunggu oleh si Dora, itu tolong diambil. Iya. Karena abdi yang sangat setia begitu diperintahkan kan sendiko dawuh sekali. Iya. Dia meminta, katanya disuruh oleh Haji Saka, tapi merasa Dora itu bahwa sudah diberi amanah barang siapa yang mengambil ini jangan sampai dikasih kalau bukan Haji Saka itu sendiri. Nah,
Sembada juga merasa diutus oleh Adi Saka. Bahwa ini utusan sang raja. Nah, setelah itu karena timbul kesalahpahaman, Dora merasa diberi amanah jangan sampai mengasih kalau Adi Saka yang tidak mengambil. Iya. Nah, Sembada karena diutus oleh Adi Saka itu sendiri. Di situ timbul kesalahpahaman, artinya dia bertarung. Berkelahi. Jadi di sini sama-sama takut timbulnya satu sama lain untuk tipu muslihat lah. Khawatirnya si Dora si Sembada. Iya. Artinya kedua adik itu tewas seketika. Adi Saka terus merasa mungkin merasa salah atau mungkin merasa apa. Dia sehingga menciptakan puisi lah. Yaitu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Itu kalau saya serba ala orang-orang Banyumas. Oh juga ya. Atau Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Kalau i Ya kalau memang itu sudah disandangi itu acara itu ya bisa ciliki tergantung itu. Ini huruf vokal semua ya. Iya. Apakah di taling tarung, apakah dicecar, tapi makhluk halus banyak juga yang pakai Caraka. Kuntilanak Dan terus gimana? Ini menarik nih walaupun entah itu benar atau tidaknya itu memang seperti itu pengetahuannya saya itu seperti itu. Makanya dulu ada tembang seperti Hana Caraka anak utusan gitu ya Pak ya dulu ya. Dota Sawala pada kerengan Mogo Botongo Dota Sawala padha wanine Mogo Botongo padha matine. Itu dulu tuh saya lupa itu. Artinya kan nyinggung juga. Iya. Artinya di sini kan Hana Caraka berarti kan ada utusan. Ada dua utusan. Satu utusan suruh menunggu pusaka, satu utusan untuk mengambil pusaka. Akhirnya beda pendapat itu sendiri. Artinya yang pada bener patuh karo dawuh ratu. Semua memang benar itu. Tapi karena itu yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi takut ada unsur penipuan seperti salah sangka. Iya, sehingga kedua-duanya itu mempunyai hak masing-masing. Berarti terlalu setia gitu. Ibarat kepala pun dikasih. Ibarat kemarin yang Mbah ngomong Punta Dewa. Hana Caraka Data Sawala. Data Sawala itu pada ini bertarung, adu kekuatan. Pada jayanya itu artinya semua sama-sama kuat artinya kedua. Berarti si Sembada sama si Dora sama-sama sakti lah ya. Karena sama-sama sakti, akhirnya apa yang terakhir Maga Batanga semua tewas, semua mati. Karena itu hanya perbedaan pendapat. Itu seperti itu. Asal usul daripada aksara Jawa. Berarti itu dari Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Kalau saya rangkum pada dua utusan saling bertarung dan sama-sama sakti, lalu keduanya wafat. Artinya begini, kan di situ kan bahasanya menyindir. Tidak ada manusia ini yang kekal. Mau sehebat apa, mau sesakti apa, pasti wafat. Ya seperti itu. Kan kira-kira begitu. Gak ada. Kalau kata bahasa orang tua saya, ingat di atas langit masih ada
Jadi jangan sombong. Sepintar apapun, sesakti apapun, semuanya akan jadi jenazah. Ibu saya mau ngomong kencang loh. Waduh, iya ya. Jadi jangan sombong, jangan berlaku semena-mena. Jangan walaupun kamu besok dikasih kemuliaan, kamu kaya, uangnya banyak apa, tetap kamu jenazah. Besok ada kaya, kamu kaya, masih ada lagi yang lebih kaya, masih ada lagi lebih kaya. Kamu pinter, masih ada lagi yang pinter, masih ada lagi yang pinter. Toh tapi semuanya itu bakalan wafat, Bakalan mati. bakalan mati. Iya Bu. Itu pegangan hidup. Di sana ngomong ada apa? Napas apa ya seperti itu. Iya. Kira-kira coba dijabarkan mengenai filosofi itu. Oh, iya. Ya, kalau filosofi Hanacaraka yang kemarin Kiseno sampaikan dari Hanacaraka dan Data Sawala. Nah, kalau Data Sawala itu kan Sang Pencipta itu menciptakan umat di Madhya Pada, ya khususnya kita sebagai manusia. Itu kan ada ucapan data. Iya. Kayak ngantri ya. Iya, yang artinya suatu saat kita akan kembali kepadanya. Sudah didata sih. Berarti termasuk dalam kodrat dan irodat itu juga ya. Betul. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan sudah ada penetapannya. Iya. Kan gitu. Oke. Maka dari itu kita sebagai manusia setelah sudah kolowansinya, Apa itu? wis kolowansinya sudah saatnya. Oh iya. Kita kan sawala. Sawala. Ya, artinya kita tidak bisa mengingkari dan harus tetap, ya namanya sudah ada data, ya kita tidak bisa mengingkari lagi. Nggak bisa ngelak lah ya. Nggak bisa mengelak. Mau kemana? Mau ke sana? Nggak bisa, harus kemari begitu ya. Seperti kakek dan nenek saya dulu ngomong sama saya, jadi wong urip ki digedhongono den kuncenono, wong mati mangsa bulungan. Seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya walaupun kita berada di gedung yang kokoh, yang kuat, ya kematian tetap sudah datang. Iya, walaupun ngumpet di mana. Nah, kira-kira seperti itu Mas Wisnu. Kamu mau ngumpet di lubang semut pun pasti ketahuan ya. Lubang semut kira sih gede. Oke, Seperti itu data salah. Kira-kira filosofinya seperti itu. Berarti kan gini, jadi ceritanya dari data sawala ini seseorang tidak bisa melanggar kodrat dan irodat yang sudah Allah tetapkan kepada ciptaannya. Kan gitu ya? Ya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya si pada jayanya. Iya. Selanjutnya yaitu pada jayanya. Ya. Kalau orang wetan ngomong itu ya podo joyonya lah. Iya. Podo joyonya. Itu artinya kan setiap batin manusia pasti sesuai dengan apa yang diperbuat. Oh, kayak Mbak Dipa ngomong siapa yang nandur siapa gimana?
Sapa nandur bakal nandur. Oh iya, berarti kan seperti itu. Angger tandurane bagus yang ngunduhe bagus, tandurane alam ya sik yang ngunduhe ala. Berarti Kalau kita ya kalau kita nanam padi, Nah, pasti oleh padi. oleh padi. Nanam Tapi kalau jagung, kita nanam rumput tidak mungkin mendapatkan padi kan. ya itu ya. saya nggak nanam dapat buah, Piseno. Oh, beli. Ya betul. Ya kalau beli sih siapa saja bisa. Iya. Tapi kan asalnya kan dari petani yang menanam itu sendiri. Yang ngerjoke pesti, garis, utawa jais, tau orang ada toko. Berarti ini kan menggambarkan sifat dan watak. Yang begitu kan kembali lagi kepada yang ya hawa nafsu ya, kembali lagi dengan hawa nafsunya baik apa tidak baik. Hawa nafsu itu kan ada dua kategori, hawa nafsu baik. Nah, ada hawa nafsu baik, ada lapar sih. Iya. Kan ada. Nah itu dari pada jayanya kan artinya sama-sama kuat kan pada jayanya. Dan artinya kalau batin kita kok kuat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu akan mengalami kejayaan itu sendiri. Makanya lahir batin itu memang harus sesuai. Kalau kok batinnya itu kuat, batinnya itu bagus, pasti semuanya juga bagus. Ya terlahir lagi dengan tadi ya, sebagaimana Allah memberi utusan lah ya, untuk menjalankan apa yang ada di jagat raya ini. Kan begitu. Batin. Ya semua orang melakukannya atas dasar melalui ya niat ya batin. Ya, niat batin. Kan gitu kan. Nggak mungkin orang nggak ada niat atau batin, tetap aja mau apa yang diperbuat baik atau tidak baik kan berlandaskan kan dari batin. Ya memang seperti itu. Makanya kalau batin kita bersih, batin kita kuat, ya nanti di lahirnya juga akan baik juga. Saya batinnya nggak kuat. Imron yang nggak kuat. Nah, contohnya begini, contoh yang sangat sederhana aja Mas Bimo. Contohnya batin kita itu menyuruh lahir supaya bohong. Ya tetap karena disuruh sama batin, lahirnya tetap bohong. Kan kira-kira seperti itulah. Makanya kalau orang dulu mengatakan lahir ke utusaning batin, kira-kira seperti itu ya Mbak Dipayane ya. Iya. Ya kakine nyong karo ini nyong mien kok ngomong. Tapi angger lambene bohong atine ta tetep oh. Nah, mulane sih jenenge lak batin. Ora goro. Kira-kira seperti itu. Mas Wisnu. Lambe goro belum tentu batin goro ya kan begitu. Ya sana jates nyolong nana, lambene mungkin tapi batine. Nah, iya kok. Iya. Seperti itulah kira-kira. Itu filosofi daripada pada jayanya. Berarti ya pada jayanya berarti ya kuat ya. Bahasanya kuat. Sekuat apapun orang. Jadi tadi ya namanya sekuat apapun tetap aja pasti ada keluputan. Iya. Maksudnya itu tadi ya maksudnya keluputan kehilapan. Seperti itu. Ya batin dengan nurani tadi ya bahasanya ya sama lah. Bahkan bisa dia berbohong. Oke, lanjut ya Kiseno. Ya tinggal yang pungkasan. Kalau yang pungkasan itu yang terakhir. Daripada jayanya ya yang terakhir marga padana. Ya, maknanya itu kan kita sebagai manusia, sebagai umat, kita kan harus pasrah, sumarah dengan sama cipta itu sendiri.
Iya. Walaupun kita sudah diberikan hak dan kodrat dan untuk mewiradat, tapi kan kita manusia harus menanggulinginya secara utuh seperti itu. Ya kalau pasrah ya udah, kalau miskin pasrah ya kebangetan. Kebangetan. Udah memang kodratnya miskin ya enggak ada juga kali. Lah kita orang miskin udah diem aja, bekerja juga miskin, tapi kan kita harus budidaya. Nah, Usaha. Usaha. maksudnya kodrat yang miskin yang nggak itu kebangetan. Iya. Kayak begitu artinya ya kita juga berani melawan kodrat itu tadi kan. Iya. Ya, artinya kodrat sih bukan nasib ya. Iya. Apa namanya ya juga kita harus merubah diri kita Iya. gitu sebagai jiwa-jiwa yang berbudi luhur lah. Artinya ya bagaimana untuk berjiwa budi luhur tadi untuk merubah. Wah kodratnya ya sekarang ya mohon maaf banyak ya, maksudnya gini, ada anak yang terlahir di dalam ketidaksempurnaan. Ya udah memang kodrat dia seperti itu, dia kan harus berusaha. Iya. Contoh banyak atlet yang tidak sempurna. Artinya juga dia bisa berkembang juga. Jadi dia tidak ada katanya putus asa. Dia harus melawan dalam arti kekurangan. Iya. Ya kita kekurangan duit ya harus kita lawan, nggak mungkin pasrah. Wah mati konyol. Ya paling orang yang model. Ya kelaparan. Ayo apa? Ya orang wayah mah pegawaian ya pripun lima ini. Iya. Ya ya. Jadi intinya nih, Hana caraka sesuai filosofi di dalam agama, ia kembali kepada badannya sendiri. Iya. Kan begitu. Bisa jaya, bisa menjadi utusan, dan bisa melawan apapun. Iya. Kan begitu intinya ke sana. Iya. Seperti itu. Berarti kan Hana caraka itu kan mensupport atau mendukung seseorang itu untuk mencari jalan kebenaran ke arah batinia. Nah, iya. Bagaimana caranya membersihkan batinnya itu? Dengan cara beberapa, dengan laku agama, apa yang dia yakinin, kan begitu. Ya memang batin ini ya manusia harus selalu bersyukur, selalu memuji untuk dengan apa yang diberikan nikmat Allah kepada kita sesuai surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ma'i rabbikum tukadziban. Apa rezeki apa yang kau pungkiri dariku, kira-kira kan seperti itu. Iya. Ya kalau semua orang nggak mensyukurin nikmat, nggak mensyukurin apa yang diberikan Allah, wah mohon maaf nih Giseno, Allah udah menciptakan dia sempurna, tapi dia nggak mensyukurin. Operasi plastik dagunya mancung hidungnya, ya kan? Itu yang begitu tuh ya nggak benar, kan gitu. Dia berani melawan kodrat. Tadi pesek, sekarang mancung, gitu kan? Itu udah nggak benar, itu udah melawan kodrat, dia nggak benar. Iya. Tapi kan juga kita harus merubah, artinya merubah kehidupan. Nanti kehidupan tuh ya untuk dibawa nanti sebagai itu tadi ya, sanggup kita pada saat meninggalkan dunia ini. Tapi ya makna-maknanya sangat bagus sekali itu ya, sampai dengan bahasanya ya berarti menacaraka data sawala pada jayanya maka batana 4. Ya berarti kan ini kan kalau mohon maaf kalau tidak salah ini sama aja dengan sedulur papat. Oh iya. Itu yang satu lagi kepancernya ya itu tadi kan yang melakukannya harusnya seperti apa. Iya. Ya sama kayak Aji Saka ibarat pancernya kan begitu. Iya. Ada, ini kan berarti kan pemahaman ini kan arahnya kan bisa arah kejawen ya bisa. Arah ke religinya juga ya bisa. Atau agamanya juga
juga bisa, tinggal memahami dengan apa yang bisa dipahami kan begitu, dengan bahasa pengetahuannya sendiri-sendiri. Nah, setelah dari beberapa anggap, kita ini kan mengupas budaya dan kejapen. Betul. Berarti kan ada misi tertentu dalam kejawenan itu. Oh, ada. Ada. Iya, ya misi salah satu dari kejawen itu sendiri ya yang pertama itu yang ada yang mengatakan memayu hayuning pribadi. Apa itu? Ya artinya rahmat atau untuk keselamatan diri kita, pribadi kita. Jadi paling tidak sebelum kita menyelamatkan orang lain kan kita dulu yang diselamatkan. Ya iya, masalah lain. Memayu hayuning pribadi. Itu yang kedua itu memayu hayuning keluarga. Jadi keluarga harus kita selamatkan dengan cara apa? Ya dengan cara kita yang memberikan makanan yang sehat. Mungkin salah satunya seperti itulah. Dengan cara pendidikan yang baik. Kan seperti itu. Itu memayu hayuning keluarga. Oh. Ya. Untuk yang ketiga, nah ini memayu hayuning sesama. Tapi sesomo. Artinya kita menciptakan keselamatan orang banyak. Kedamaian lah ya. Ya, sesama lah, sesama manusia. Menciptakan kerukunan Kerukunan, sama ya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk yang pungkasan atau yang terakhir itu memayu hayuning bawono. Apa itu? Kita keselamatan untuk jagat raya ini. Oh. Iya.